teman saya sekarang berada atau berhadapan dengan seorang profesor doktor dalam bidang hukum tata negara. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Andi Muin Fahmal, dosen di Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan sangat membantu di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Bahkan beliau kita berikan beberapa amanah. Pertama adalah Ketua Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia dan juga masuk di tim etik dosen di wilayah 9 Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara ini. Baru-baru ini beliau berkunjung ke Mahkamah Konstitusi, dan yang menarik adalah saya ingin mengklarifikasi tentang berita dari tim yang mengatakan bahwa sebetulnya dosen dan mahasiswa itu bisa bermohon untuk berkunjung ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana itu, Prof? Iya, jadi waktu saya sama-sama dengan beberapa profesor itu mengunjung ke Mahkamah Konstitusi, kebetulan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi itu kita kenal baik orang dari sini, dan dia kenal kita ini. Dan jadi persuratannya tidak terlalu berbelit-belit ya? Tidak terlalu berbelit-belit. Lalu setelah kita bicara resmi, diterima resmi dan berdialog resmi, dia katakan, Prof. Muin sebagai ahli tata negara, tolong kita jalan-jalan di museum yang ada di Mahkamah Konstitusi ini. Itu setara dengan 2 semester, kita bisa nonton 10-20 menit. Survei barang 10-20 menit itu setara 2 semester. Ilmunya itu setara dengan 2 semester. Setara 2 semester. Jadi saya katakan, oh ya boleh. Saya ke sana, ternyata betul. Saya dalam hati saya, wah ini yang kita ajarkan setengah hidup. Siswa ini ya, dalam mata kuliah hukum tata negara yang kita ajarkan, mulai pengantar hukum tata negara sampai hukum tata negara itu sendiri. Khusus di Indonesia, sejak pra terbentuknya BPUPKI ya, sampai terbentuk PPKI, sampai Indonesia merdeka, itu ada semua, dan personil yang terlibat itu ada semua fotonya, rapat-rapatnya ada semua, rapat-rapatnya ada semua, dan ada patung-patung rapatnya ini. Di situ juga baru saya tahu kalau memang bapaknya Pak Anies ini adalah tokoh di BPUPKI pada saat itu ya? Iya, pada saat itu. Jadi proses-proses penyusunan undang-undang dasar juga ada semua di situ ya? Iya, ada. BPKI kan itu. Lalu masuk panitia 9 ya, 9 orang yang merumuskan itu. Ada semua di situ. Dan sesuai dengan berpakaian, sesuai dengan ada yang Muslim Muhammadiyah, ada Muslim NU, ada non Muslim, berpakaian seperti ada semua di situ. Semua seperti dalam rapat itu. Betul-betul saya katakan segar, punya ilmu dilihat. Itu bagaimana dengan peluang dosen-dosen kita atau mahasiswa kita bisa berkunjung ke? Nah itu dia katakan, Prof, supaya kita tidak setengah mati mengajar, coba sekali-sekali bawa mahasiswanya ke sini. Untuk kuliah. Boleh itu ya? Boleh, bawa mahasiswanya ke sini, kuliah 2 semester untuk waktu 10-20 menit. 20 menit. Iya. Wah, ini menarik sekali. Saya katakan, oh iya, karena kebetulan dalam hati saya bukan pimpinan perguruan tinggi. Itu kan berkaitan dengan polisi pimpinan perguruan tinggi. Tapi memang saya sendiri setuju. Karena saya sebagai dosen yang cukup lama mengajarkan itu, segar saya punya ilmu. Saya melihat itu. Saya kira ini menjadi referensi yang tidak diragukan lagi, karena Pak Prof ini kan kita tahu sebagai seorang profesor yang mumpuni dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara di Indonesia ini, lebih khusus lagi di Sulawesi Selatan, bahkan bagian timur, karena juga kita tahu Bapak adalah murid langsung dari pakar hukum kita, Pak Prof Bagirmana.